Walsh here at the back post. There's a real chance here at the back post. Keep his nerve. Sinteyong terlihat penuh kekhawatiran sepanjang pertandingan melawan Australia dengan ekspresi harap-harap cemas. Selain hasil pertandingan timnas Indonesia kalah telak, momen pasca turnamen tampaknya menjadi hal yang lebih menyulitkan bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hal ini lantaran rencana PSSI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sinteyong, terutama mengingat bahwa kontraknya akan berakhir pada Juni 2024. Meski berhasil membawa Indonesia mencapai target lolos ke babak 16 besar untuk pertama kali, 4 pertandingan di Piala Asia akan menjadi poin penting bagi Erick Thohir dalam mengevaluasi kinerja Sinteyong. Bergabung dengan timnas Indonesia pada tahun 2020, Sinteyong langsung dihadapkan dengan tantangan besar akibat pandemi. Kendati dihadapkan pada aturan ketat yang melarang kerumunan, sesi latihan dan pertemuan awal dengan para pemain tim nasional dilakukan secara daring. Meski situasinya terlihat sulit, Sinteyong menunjukkan kesabaran dan berusaha menjadikan pertemuan tersebut efektif. Setelah beberapa kali pertemuan, sang pelatih memutuskan untuk melakukan regenerasi di dalam tim nasional Indonesia. Sinteyong, yang sebelumnya telah menangani Son Heung-min, lebih memilih untuk memiliki pemain di bawah usia 30 tahun dalam skuadnya. Menurutnya, pemain muda lebih mudah dibentuk dibandingkan dengan pemain yang lebih senior. Oleh karena itu, Sinteyong merasa lebih efektif memberikan saran, masukan, dan arahan untuk membentuk karakter pemain yang lebih disiplin. Dalam konteks ini, disiplin menjadi tantangan utama bagi para atlet di Indonesia, dan STY berusaha mengatasi hal tersebut dengan mengarahkan generasi muda. Secara sederhana, Sinteyong mengutamakan pendekatan membangun dari awal daripada mencoba memperbaiki watak pemain senior yang sudah terbentuk. Konsep kedisiplinan yang diusungnya tidak hanya berlaku selama latihan, tetapi juga berlaku di luar lapangan. Sebagai atlet nasional, para pemain diwajibkan untuk mematuhi waktu, disiplin dalam urusan makan, dan hal-hal lainnya. Menurut Sinteyong, kedisiplinan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas latihan dan performa di lapangan. Hasilnya kini terlihat secara nyata. Jika dibandingkan dengan masa lalu, gaya permainan timnas Indonesia di era Sinteyong terasa lebih terstruktur. Punggawa tim nasional kini jarang menggunakan taktik long ball seperti era Alfred Riedel dan Simon McManamy. Sinteyong tak hanya fokus pada peningkatan kedisiplinan semata, ia juga mampu berperan sebagai pelatih yang rendah hati dan terlihat begitu akrab dengan para pemain. Meski ada hambatan bahasa, STY berusaha membangun kedekatan untuk membentuk hubungan yang baik dengan para pemain. Pendekatan ini terbukti sangat efektif dalam mengurangi kesenjangan antara pelatih dan pemain. Setelah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2023, Sinteyong melibatkan diri dalam persiapan tim secara menyeluruh. Upayanya sangat serius, mulai dari meningkatkan proses naturalisasi beberapa pemain, menggelar pemusatan latihan di luar negeri, hingga menghadapi beberapa pertandingan uji coba melawan tim yang memiliki peringkat di atas Indonesia. Persiapan untuk Piala Asia dilakukan dengan penuh dedikasi, mengingat bahwa turnamen ini akan menjadi evaluasi kritis bagi Sinteyong. Kontrak STY sebenarnya telah berakhir pada Desember 2023. Keberhasilannya membawa tim nasional lolos ke Piala Asia 2023 mendorong perpanjangan kontrak hingga Juni 2024, dengan kemungkinan perpanjangan lebih lanjut. Apalagi ia berhasil mencapai target yang diberikan PSSI. Dalam pembahasan mengenai target, Sinteyong dan PSSI telah sepakat untuk menetapkan tujuan lolos ke babak gugur. Kendati target ini terlihat ambisius, namun skuad timnas Indonesia yang dibangun STY berhasil melangkah ke fase gugur lewat peringkat 3 terakhir. Piala Asia kali ini juga menjadi ajang yang sangat penting, mengingat ini adalah partisipasi pertama tim nasional Indonesia sejak terakhir kali tampil pada tahun 2007 ketika menjadi tuan rumah. Skuad Garuda dalam Piala Asia 2023 telah menyelesaikan 3 pertandingan penyisihan grup. Namun, hasilnya menunjukkan Indonesia berhasil mengumpulkan 3 poin. Beruntung skuad Garuda sukses lolos ke babak 16 besar meski harus bertekuk lutut di hadapan Australia. Hal menarik adalah kemampuan Indonesia untuk mencetak gol di setiap pertandingan fase grup, sebuah pencapaian yang menjadi sejarah. Seluruh gol timnas Indonesia berasal dari para pemain yang berkarir di luar negeri. Hal ini menyoroti bagaimana fasilitas yang baik dan kompetisi liga yang berkualitas dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pemain di tingkat tertinggi, khususnya di level kompetisi sekelas Asia.
Piala Asia memang menjadi tolak ukur penting, namun tak bisa dipungkiri juga bahwa kinerja Sinteyong selama 4 tahun terakhir juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa perubahan besar yang dibawa STY mendapat respon positif dan dukungan luas dari jutaan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain Indonesia kini tampil lebih percaya diri dalam menguasai bola dan membangun serangan dari posisi bawah. Capaian ini patut mendapatkan apresiasi. Meski belum berhasil membawa pulang trofi bergengsi selama 4 tahun melatih, sulit untuk menyimpulkan bahwa Sinteyong adalah pelatih yang tidak berkontribusi positif bagi timnas Indonesia. Di samping absennya trofi, perkembangan signifikan terlihat dalam peringkat FIFA Timnas Indonesia yang mengalami kenaikan pesat di bawah kepemimpinan Sinteyong. Saat awal kedatangannya, Indonesia berada di peringkat FIFA 175, dan sekarang mereka telah naik ke peringkat 146 yang menunjukkan sebuah kemajuan besar. Upaya peremajaan skuad juga memberikan dampak positif dengan Sinteyong mampu membangun kerangka skuad Timnas Indonesia yang diharapkan akan menjadi lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Dengan rata-rata usia 24,33 tahun, Timnas Indonesia menjadi tim termuda dalam Piala Asia 2023. Namun di tengah pencapaian positif tersebut, tak dapat diabaikan bahwa Sinteyong juga mencatat beberapa kekecewaan, terutama dalam ketidakmampuannya meraih gelar juara di 2 edisi Piala AFF tahun 2020 dan 2022. Kegagalan ini sulit untuk diabaikan dan menjadi catatan yang mengecewakan dalam kompetisi tingkat Asia Tenggara. Masa depan timnas Indonesia terlihat cerah bersama generasi pemain muda saat ini. Skuad yang berlaga di Piala Asia 2023 dapat dianggap sebagai pondasi yang kuat yang akan tetap bermanfaat meskipun suatu saat nanti Sinteyong tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Keberhasilan skuad dalam turnamen ini juga tidak lepas dari kontribusi pemain-pemain naturalisasi yang menjadi perdebatan di kalangan sebagian pihak. Pemilihan jalur naturalisasi dianggap sebagai upaya praktis STY untuk mengatasi kekurangan dalam pengembangan bakat muda di Indonesia.